kerajinan tangan ya, yang diciptakan atau dibuat oleh manusia
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah pengertian kemarin sudah saya jelaskan tentang jenisnya, ya masih ingat? Masih ya. Adakah yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang pertemuan kemarin? Saya Bu. Baik, Mas Rama silakan berdiri Mas. Jenis-jenis seni kria ada 6, yaitu kayu, tekstil, keramik, logam, kulit, dan batu. Bagus sekali, ya tepuk tangan untuk Mas Rama. Menurut jenisnya, memang tekstil, memang seni kria itu sangat banyak sekali ya. Di mana ada seni kria tekstil, ada seni kria logam, seni kria kulit, batu, kayu dan lain sebagainya. Di mana jenis tersebut itu dibedakan berdasarkan dengan media pembuatannya ya. Kalau seni kria kayu berarti sudah bisa langsung kita tebak bahwa seni kria tersebut dibuat dari mana Pak? Bahan kayu ya. Kemudian kalau logam berarti dari bahan logam. Logam apa saja? Ada banyak macamnya, ada kuningan, ada tembaga dan lain sebagainya ya. Kemudian hari ini yang akan kita bahas adalah tentang seni kria batik ya. Di mana seni kria batik itu masuk pada jenis seni kria tekstil ya. Karena bahan pembuatannya menggunakan media apa? Kain ya. Media kain ini adalah media utama dalam pembuatan seni kria batik ya. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk kesiapan perlengkapannya dibuatkan semuanya. Saya tunggu ya, silakan terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Bagus ya. Udah ya. Sangat sering ya kita mendengar kata batik ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adakah di antara kalian yang ingin memaparkan di mana kalian menjumpai batik, kemudian apa batik itu menurut pemahaman kalian sebelum kita ke materi? Ya Mas Rio silakan berdiri Mas. Sebelumnya saya mau jawab. Saya seringkali menemui batik itu di acara kondangan seperti itu, Ya. terus di beberapa acara penting lainnya. Oh iya, bagus. Berarti batik sudah sering dijumpai ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, berarti untuk karya batik itu sudah sangat tidak asing ya? Ya, baik. Berarti untuk ke kondangan, misalkan juga menggunakan batik ya, sebagai warisan leluhur memang batik sangat sering kita jumpai ya Mas ya. Terima kasih Mas Rio, tepuk tangan untuk Mas Rio. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya Bu, apa sih sebenarnya kalau kita pertemuan sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan nih, manfaat dari seni kria? Ayo sebelum kita selanjutnya ke materi biar tahu apa manfaatnya. Ada yang masih ingat? Ya silakan Mas. Jadi menurut saya sendiri Ya. manfaat dari seni kria adalah sebagai sebuah hiasan dan juga dijadikan sebagai metode penerapan untuk Untuk penerapan apa dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, berarti pemanfaatan tadi seni kria bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali Mas Hildan, tepuk tangan. Sebelum kita ke materi, tujuan kita mempelajari materi ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan tentang batik dan mampu mengidentifikasi batik menurut ciri-cirinya bagaimana, kemudian motif batiknya bagaimana, dan teknik pembuatannya bagaimana ya. Setelah kita mengetahui oh batik itu seperti ini, tapi mungkin belum sampai ke ciri-cirinya, motifnya, dan teknik pembuatannya. Maka dari itu hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui semua tentang ciri batik ya. Kemudian untuk CP-nya pada akhir fase E peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam dan menuangkan pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungannya. Kemudian peserta didik juga karyanya mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi dan prosedur yang dipilihnya, sesuai minat dan kemampuannya. Karena kita juga sudah kurikulum merdeka ya. Baik, selanjutnya pengertian batik. Nah, silakan diamati semuanya ya.
berarti adalah kain bergambar. Kenapa kok ini masuk seni kriya tekstil? Karena sekali lagi medianya adalah dari kain, ya. Kain bergambar dan proses pembuatannya secara khusus yang digambar atau menerapkan motif ke suatu kain yang masih kosong dan kemudian melalui proses khusus sehingga mempunyai ciri khas pada kain tersebut, ya. Berarti nanti kain kosong itulah yang digambar melalui beberapa proses dalam teknik pembuatan batik, ya. Selanjutnya di sini juga ada pernyataan atau ada keterangan tentang ciri-ciri batik tradisional. Berarti ada perbedaan antara batik modern dan batik tradisional, ya. Di mana batik tradisional itu mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu ragam hias motif ular, barong, geometris maupun pagoda, ya. Kemudian coraknya jelas mempunyai arti simbolik dari penciptanya waktu itu, ya, karena menyangkut tentang nilai tradisi. Kemudian warna jelas cenderung gelap, putih, hitam atau coklat hitaman. Kemudian motif adalah ciri khas dari daerah asal. Jadi nanti motif dari daerah satu dengan daerah lainnya untuk batik tradisional itu jelas berbeda, ya. Kemudian untuk ciri batik modern, yang pertama yaitu ragam hias bebas. Motifnya sangat bebas. Dari motif penggambarannya itu mungkin nanti bisa menggambarkan beberapa kelompok tumbuhan yang sudah dikreasikan dengan menggunakan atau melalui proses stilasi dalam ragam hias, ya. Bebas, rangkaian bunga dan sebagainya. Corak tidak mempunyai arti simbolik, hanya fokus pada kreativitas yang membuat motif karena sudah masuk pada batik modern, ya. Kemudian penggunaan warna bebas seperti biru, merah, ungu dan sebagainya. Bedanya dengan tradisi dari pewarnaan yang tadi sudah jelas berbeda, ya. Masih semangat? Masih. Baik, kalau masih semangat langsung saya lanjut, ya. Kemudian jenis batik yang pertama ada batik tradisional sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian untuk di sini sudah ada, ya, pada zaman dahulu disebut juga dengan batik lawas, ya. Di sini sudah ada contohnya bahwa corak-coraknya itu terdapat corak yang klasik, ya. Ayo, ada yang pernah menjumpai motif batik keraton? Pernah ada? Pernah? Pernah. Baik, gimana? Pemandangan, apalagi ada yang pernah menjumpai motif batik keraton? Mungkin di rumah ada yang punya kain yang seperti ini mungkin. Ayo, dijahit neneknya. Ada enggak? Sering, ya? Saya rasa sangat sering motif ini saya jumpai, ya. Biasanya mungkin kalau di rumah ada nenek atau bang buyutnya, ya, yang masih suka pakai jahit, motif-motif inilah sangat sering kita jumpai, ya. Oke. Selanjutnya motif batik kawung juga sama karena ini motif batik tradisi, ya, dengan corak yang klasik juga sering kita jumpai, ya. Kemudian selanjutnya ada jenis batik lagi, ya, batik modern, silakan dicek. Berbeda dengan klasik, ya, batik modern motif maupun perwarnaannya tidak tergantung pada warna tertentu seperti batik klasik, ya. Namun desainnya bisa berupa apa saja yang beraneka ragam. Bahan-bahan dan prosesnya pun mengikuti perkembangan, ya. Di situ sudah ada contohnya. Kemudian teknik pembuatannya ada batik tulis atau menggunakan canting, ya. Nah, kemudian ada batik cat. Selanjutnya ada batik kombinasi. Celup ikat atau tie-dye ini pernah diterapkan di pembelajaran sebelumnya oleh kakak kelas kalian. Nanti mungkin kalian nanti akan membuat juga. Namun sekarang masih teori pembuatannya, ya, biar tahu batik tulis bagaimana, batik celup ikat bagaimana dan sebagainya, ya. Mohon maaf ada penulisan huruf yang salah, ya, tadi, ya, 2 tadi harusnya 3. Kemudian batik lukis atau colet ini dengan cara melukiskan atau colet, ya, dilukiskan. Jadi tidak perlu canting, langsung dikuas menggunakan kuas. Kemudian batik printing atau menggunakan ini, ya, batik printing langsung di print, ya. Nah, sampai di
ya, biar kalian semakin tahu ya tentang Nah, Sobat Budaya Indonesia, kita telah mengetahui beberapa proses pembuatan kain batik di Indonesia. baik. Sudah kita saksikan video tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ya, ada yang belum? Oh ya, Mbak Cinda. Kalau mau buat batik itu apa perlu pakai buat sketsa dulu apa langsung kain? Baik, untuk pembuatan batik itu sebelum diaplikasikan pada kain harus membuat desain terlebih dahulu ya, membuat sketsa atau rancangan awal sebelum kita terapkan pada kain ya. Dengan tujuan apa? Kita harus memikirkan terlebih dahulu. Harusnya saya membuat desain seperti apa? Nah, itu sangat penting ya. Berarti kita harus membuat terlebih dahulu sketsa atau desainnya sebelum kita terapkan pada kain. Nah, tahap ini akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya ya. Gitu ya Mbak Cinta ya? Ya sudah paham Mbak? Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semuanya? Baik ya. Untuk video itu memang kita setelah melihat video itu lebih paham ya daripada kita menyaksikan hanya tulisan. Iya, betul atau tidak? Betul. Sangat cepat ya. Nah, ditunggu ya, saya menyiapkan terlebih dahulu ya untuk rekamannya. Nah, di mana LKPD ini nanti akan saya bagi per kelompok ya. Di sini silakan ditulis nanti nama kelompoknya untuk 5 siswa ya. Nah, di sini tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis tentang batik dan mampu mengidentifikasi batik ya, menurut ciri motif baik motif dan cara pembuatannya ya. Petunjuk pengerjaannya adalah analisislah karya batik berdasarkan pengertian cirinya, motifnya dan teknik pembuatannya. Karena tadi kan sudah sangat jelas ya, sudah lengkap ya. Nah, nanti akan saya bagikan untuk gambar batiknya ya. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal batik parang. Perkenalan dulu Mas. Saya Rafi Abi Arsidan. Saya Alif bin Mustafa. Saya Saidah Fatia. Saya Dea Dina. Saya Kristina Putri Indonesia. Kami dari kelompok 1. Jadi pengertian batik parang adalah salah satu motif yang paling tua di Indonesia. Parang berarti kata perang ya, yang berarti lereng
Gimana ya Mas? Semangatnya itu ya kita tidak berhenti Iya. bergerak. Iya, bergerak. Tidak boleh menyerah gitu ya. Kalau sekali tidak boleh menyerah ya. Sekali sama. Iya. Jadi tepuk tangan sekali lagi. Untuk penjelasan dari kelompok 1 tadi sudah menemukan dan sudah berhasil menganalisis tentang motif yang pertama yaitu motif batik parang ya. Nah, dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, adakah yang ingin bertanya? Saya Ya, Mas, silakan berdiri, Mas Maulana. bagaimana cara agar batik parang tidak diakui negara lain? Oh, berarti begini pertanyaannya, Mas Mbak ya. Motif parang itu kan sudah sangat terkenal ya. Mas Maulana bertanya bagaimana caranya mempertahankan bahwa parang ini tetap adalah punya Indonesia. Gitu ya Mas Maulana ya. Ya, silakan dijawab. Ya, silakan. Memperkenalkan batik parang kepada seluruh dunia agar tidak diklaim oleh negara lain. Iya. Bagus ya. Sebagai generasi muda, jangan ragu untuk memakai dan memperkenalkan batik kepada seluruh dunia ya, agar tidak diakui oleh negara lain ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke kelompok selanjutnya. Sudah ya? Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Sekian dari kelompok saya kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan batik Megamendung. Saya Cindara Yoganis Saya Alhamdulillah Sinatana. dari Sudara Kamila. Saya Ibu Bapak Faris Kampung. Yang pertama pengertian, batik Megamendung merupakan karya seni batik yang identik dan bahkan menjadi ikon batik daerah Cirebon dan daerah Indonesia lainnya. Motif batik ini mempunyai kekhasan yang tidak ditemui di daerah produksi batik lain. Ciri-ciri motif batik ini berbentuk seperti gumpalan-gumpalan awan dan dapat beraneka warna. Ciri khas tersebut memiliki makna kedamaian bagi masyarakat Cirebon. Motif batik Megamendung sederhana, namun memberi kesan mewah. Megamendung adalah biasa warna cerah kita yang membuatnya di Megamendung sangat cocok pakai orang tua maupun anak-anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. Berikutnya filosofi batik Megamendung. Motif awan bermakna nirwana sebagai dunia yang sangat besar, abadi, bebas. Selain itu, motif awan juga bermakna konsep ketuhanan. Senada awan juga direpresentasikan oleh kaum sufi, orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf sebagai konsep luas dan bebas. Teknik pembuatan batik motif diterapkan menggunakan batik tulis atau batik cat. Baik, presentasi dari kelompok 2 sekali lagi tepuk tangan lagi. Sekali ya, dari motif Megamendung sangat sering kita jumpai ya. Nah, dari presentasi kelompok 2 tadi sudah lengkap ya, asal usulnya, kemudian motifnya menggambarkan seperti gumpalan awan dan sebagainya ya. Dari presentasi kelompok 2 adakah pertanyaan dari kelompok lain? Silakan Mas Hafiz berdiri Mas. Kan kita seringkali menemui motif Megamendung. Nah, warna asli batik Megamendung itu apa sih? Warna asli batik Megamendung ada dua, merah dan biru. Merah sebagai background dan biru sebagai alam. Oh. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah jelas Mas ya. Ya. Nah, baik terima kasih kelompok 2. Tutup dulu. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya sudah selesai ya untuk presentasi hari ini. Nah, dapat kita ambil kesimpulan
kemudian ada beberapa tayangan tentang motifnya, cara pembuatannya, ya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa motif ragam hias batik di Indonesia sangatlah beragam, ya. Sangatlah beragam dan masing-masing daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, ya. Dari Jawa ciri khasnya tadi seperti apa motifnya, kemudian dari Papua, dari Cirebon, semuanya mempunyai ciri khas masing-masing, ya. Dan teknik pembuatan batik juga sangat beragam, mulai dari batik tulis, batik cat, kemudian tadi juga ada batik batik celup ikan dan lain sebagainya, ya. Sangat beragam. Nah, bagaimana hari ini menarik? Berarti untuk pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi karena kita akan fokus untuk pembuatan atau teori tentang pembuatan motif ragam hias pada batik. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini dengan penutupan doa, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, posisinya digunakan. Silakan untuk alat tulis dan bukunya dirapikan kembali, disimpan kembali sehingga tidak ada yang tertinggal. Silakan ketua kelas Master ini untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.